Al-qismus salisu fit tasawufi. Bermula kelompok yang ketiga itu pada membahas tasawuf. Nah, tamhidun ini sebagai mukadimah. Penting ini mukadimah kita baca. Al-muridu liharsil akhirati saliqu li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. Bermula seorang murid, seorang yang menginginkan ia bagi taman akhirat. Asaliku nah kepada muridu, lagi yang menempuh ia bagi jalannya akhirat itu layak lu. Tidak sunyi ia ansit tati ahwalin dari 6 keadaan. Jadi kita orang yang hidup di dunia pengen menempuh jalan, mengamalkan agama menuju akhirat. Ini pasti tidak terlepas dari salah satu dari 6 golongan ini. Imma abidin, wa imma alimin, wa imma muta'alimin, wa imma walin, wa imma muhtarifin, wa imma muwahhidin. Ada kala, atau ini kita jadikan khobar juga boleh, imma abidun. Ada kala dianya si murid itu seorang abid, ahli ibadah. Wa imma alimun, ada kala dia itu seorang yang alim. Wa imma muta'alimun, ada kala seorang santri. Wa imma walin, ada kala seorang wali. Wali di sini maksudnya pemimpin. Mangkus ini waliyun misalnya. Wa imma waliyun, walin. Ada kala dia seorang wali, pemimpin negeri. Wa imma muhtarifun, ada kala dia itu seorang pekerja. Wa imma muwahhidun mustaghriqun bil wahidis somadi. Ada kala dianya itu seorang ahli tauhid yang tenggelam ia dengan yang esa, dengan Allah yang Maha Esa. Ini penjelasannya satu-satu. Fal'abidu huwal mutajarridu lil ibadati alladhi la syughla lahu ghairaha aslan. Bermula si abid itu huwa, dianya si abid itu al-mutajarridu. Orang yang mengkhususkan diri ia bagi ibadah, alladzina kepada mutajarrid, orang yang mengkhususkan diri bagi ibadah. Si mutajarrid alladzi la syughla lahu, yang tidak ada kesibukan bagi dia ghairaha selainnya ibadah, aslan sama sekali. Jadi abid itu ahli ibadah, orang yang kesibukannya ibadah, nggak ada kesibukan lain. Lau tarakal ibadata la jalasa butalan. Jadi kalau meninggalkan ia akan ibadah, sungguh duduk ia dalam keadaan menganggur. Nah, itu namanya abid ahli ibadah, kegiatannya ibadah, zikir, sholat sunnah, puasa. Kalau dia nggak melakukan ibadah, dia nganggur. Jadi yang terbaik untuk dia bagaimana? Fal ansabu lahu ayyastaghriqa aksara awqatihi fil ibadati wa majalis dzikir. Maka bermula yang lebih munasabat bagi si abid ini itu bahwa menghabiskan ia akan kebanyakan waktunya si abid dalam ibadah dan dalam majelis-majelis zikir. Orang seperti ini nggak ada kegiatan apa-apa, lebih baik waktunya diisi dengan ibadah dan hadir ke majelis-majelis zikir. Nah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Farta'u. Idza marartum, bila kalian melewati taman-taman sorga, farta'u, maka eh, apa namanya farta'u? Farta'u asalnya makan rumputlah kamu. Jadi mar'a itu tempat ngangon hewan. Jadi farta'u itu farta'u maksudnya kamu berhenti sejenak untuk menikmati taman itu. Iza marartum biriyadil jannah. Bila Anda melewati taman sorga, farta'u. Berhenti dan ambillah manfaat di sana. Faqila, maka dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma riyadul jannah, apa itu taman sorga? Qala, berkata ianya Nabi, hilakuz zikri. Dianya taman sorga itulah hilakuz zikri, halakah zikir. Lingkaran-lingkaran zikir ya, tempat orang berzikir. Hilak ini jamak taksir dari halaqah. Akhrajahut Tirmidzi, mengeluarkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Itu yang pertama namanya si abid. Wal alimu, dan yang kedua si alim. Wal alimu huwa alladhi yantafi'un nasu bi'ilmihi fi fatwa au tadrisin au tasnifin. Dan bermula si alim itu, dianya si alim itu orang yang bermanfaatlah oleh manusia dengan ilmunya, fi fatwa dalam berfatwa, au tadrisin atau dalam mengajarkan, au tasnifin atau dalam mengarang. Jadi orang alim yang dimaksud, orang-orang yang orang lain dapat manfaat dari ilmunya, baik dalam bentuk fatwanya, atau tadris, pengajarannya, atau tasnya, atau karangannya. Jadi orang alim ini sebaiknya apa yang dilakukan setiap hari? Fa'in amkanahu istighraqul awqati fi dzalika fahuwa afdalu ma yashtaghilu bihi ba'dal maktubah wa rawatibiha.
Maka jika memungkinkan akannya si alim oleh menghabiskan seluruh waktu dalam demikian memberi fatwa, menyusun, mengarang, mengajar, mengarang. Maka jika memungkinkan akannya si alim oleh menghabiskan seluruh waktunya dalam demikian, bahwa maka bermula yang demikian itu afdaluma. Itu sebaik-baik ma yashtaghilu yang menyibukkan diri ianya si alim dengannya ma sesudah maktubah, salat fardu, warawati biha dan rawatibnya fardu. Nah, itu seorang yang alim, orang lain dapat manfaat dari dia, ilmunya, fatwanya, karangannya. Jika dia mungkin untuk mengisi seluruh waktunya dengan hal itu, itulah hal terbaik yang dia lakukan. Tentunya sesudah melaksanakan ibadah fardu dan rawatib. Sesudah itu semua waktunya digunakan untuk mengarang, mengajar, dan memberi fatwa. Ada kaidnya, ada syaratnya. Idza qasada bit ta'limil isti'anata bihi 'ala suluk. Apabila bermaksud ia dengan mengajar dia tadi, akan isti'anah, akan terbantunya dia, bihi dengannya pekerjaan kepada suluk. Iza qasada bila bermaksud ia dengan pengajarannya akan tertolong. Maksud tertolong bukan menolong orang lain. Pada hakikatnya orang alim yang mengajarkan itu menolong dirinya sendiri. Apabila bermaksud ia dengan mengajarkan tadi isti'anata, akan mendapatkan pertolongan. Bihi dengannya ta'lim, dengannya mengajarkan atas suluk. Untuk melatih kesabarannya, melatih keikhlasannya kan. Bila mengajarkan tadi, dia niat untuk dia justru mendapatkan keuntungan, mendapatkan pertolongan dalam rangka jalan, memudahkan jalannya menuju Allah. Untuk melatih keikhlasannya, melatih keistiqomahannya. Nah itu, isti'anah jadi manfaat itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan, manfaatnya kembali ke wal muradu bil ilmil muqaddami 'alal ibadatil ilmul ladzi yuraqibun nasa fil akhirah. Dan bermula yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu yang didahulukan akan dianya ilmu di atas ibadah, itu ilmu alladzi yuraqibu, yang membuat cinta ianya ilmu akan manusia pada akhirat, wa yuzhiduhum, dan membuat zuhud ianya ilmu akan mereka di dunia, au yu'inuhum, atau membantu ianya ilmu akan mereka ala suluki tariqil akhirah, kepada menempuh jalan akhirat. Jadi seorang yang alim yang memiliki ilmu, dia cukup ibadah fardu bersama rawatibnya, kemudian seluruh waktunya dia isi untuk keilmuannya, mengajar, mengarang, memberi fatwa kan. Jadi berarti di situ kan kita paham ilmu itu didahulukan dari ibadah-ibadah sunnah. Yang dimaksud dengan ilmu yang didahulukan di atas ibadah, yaitu ilmu yang membuat orang tambah cinta akhirat, zuhud di dunia, membantu mereka untuk mengenal Allah, untuk menempuh jalan akhirat. Dunal ulumil lati tazidu bihar raghbatu fil mali wal jahi wa qabulil khalqi. Bukan ilmu-ilmu allati yang menambah dengan sebabnya ilmu oleh cinta pada harta, pada pangkat, dan pada penerimaan makhluk. Bukan ilmu yang membuat orang tambah sibuk dengan dunia. Nah, itu si alim. Yang ketiga, wal muta'allimu wal qasidu bitta'allumi wajhallahi ta'ala. Bermula si muta'alim, santri yang dimaksud di sini yaitu huwa, dianya si muta'alim itu al-qasidu. Orang yang bermaksud ia dengan belajarnya, bitta'allumi wajhallahi ta'ala, akan wajah Allah, akan ridha Allah. Ini santri yang sebenarnya orang yang belajar karena Allah. Pengen dapat ridha Allah, bukan popularitas, bukan pangkat jabatan segala. Fashtighaluhu bitta'allumi afdalu min ishtighalihi bil azkari wan nawafilil mutlaqah. Maka bermula sibuknya si muta'alim, si santri tadi dengan belajar, itu lebih baik dari sibuknya si santri dengan zikir-zikir dan sunnah-sunnah yang mutlak. Nah, dia lebih baik fokus untuk mencari ilmu. Nah, lebih baik dia menggunakan waktunya untuk belajar daripada zikir dan sunnah-sunnah yang mutlak. Ini bukan berarti dia nggak ada zikir sama sekali, bukan. Makanya beliau menyatakan, wala yambaghi lahu ayyakhla, ayyukhliya nafsahu, atau ayyakhla. Wala yambaghi lahu ayyakhla nafsahu min wirdin min dzikri kulla yaumin. Dan tidak sepantas baginya si santri oleh bahwa membebaskan ia akan dirinya dari wirid, dari zikir setiap hari. Namun, dia tetap harus ada wiridnya juga. Cuma kebanyakan waktunya untuk belajar, namun jangan melupakan wirid. Karena wirid itu sendiri membantu untuk memahami atau memudahkan
memahami ilmu pengetahuan. Karena zikir itu ada rahasianya. Nah, tetap santri itu harus banyak berzikir, itu akan sangat membantu dia untuk memahami pelajaran. Ini. Fadzalika a'wanulahu ala ma huwa bisabilihi insyaallah taala. Maka tidak sepantaslah baginya si santri bahwa membebaskan dia akan dirinya daripada wirid. Dari zikir setiap hari tetap ada wiridnya. Nah, kenapa? Fadzalika, maka bermula demikian wirid dia tadi, a'wanulahu itu bisa membantu bagi dia alama huwa di atas ma yang bermula dianya si santri itu di jalannya mah. Karena zikir dia tadi bisa membantu apa yang sedang dia lakukan yaitu belajar. Insya Allah taala. Nah. Bal law kana minal awami lakana huduruhu majlisal wa'ti wal ilmi afdala min istighalihi bil awrad. Bahkan jikalau ada ianya seseorang itu dari kalangan orang awam sekalipun, sungguh adalah hadirnya orang awam majelis al-wa'di. Sungguh adalah hadirnya orang awam ke majelis nasihat, ke majelis ilmu afdala kabarkan itu lebih utama min istighali dari dari sibuknya seorang bil auradi dengan wirid. Orang awam sekalipun eh, masih tetap lebih baik hadir ke majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu ya kan. Walaupun nggak terlalu paham misalkan, tetap lebih baik daripada wirid. Ya. Karena dengan ilmu yang kita dengar, siapa tahu bisa membenarkan ibadah-ibadah kita yang selama ini kadang ada yang salah. Waqala Ka'bul Akhbari radhiyallahu an. Ka'ab Akhbar berkata, "Lau anna sawaba majlisil ulama ibadah linnasi laqtatalu alaihi." Jikalau jikalau bahwa sungguh pahala majelis ulama itu bada fi'il madhi. Jikalau bahwa sungguh pahala majelis ulama itu bada tanpa ayahnya pahala bagi manusia, laqtatalu, sungguh mereka akan saling membunuh di atasnya pahala. Andaikan pahala ya, hadir ke majelis ulama kelihatan, orang akan saling bunuh untuk rebutan pahala tersebut. Hatta yatruka kullu dziya imaratin imaratahu, hingga bahwa meninggalkan oleh setiap orang yang memiliki jabatan imaratahu akan jabatannya. Hatta yatruka, hingga meninggalkan kulluzi oleh setiap orang yang memiliki imarah, yang memiliki kekuasaan tadi, imarah tahu akan kekuasaannya, wa kulluzi suqin suqahu, meninggalkan oleh setiap orang yang memiliki pasar, yang memiliki toko, suqahu akan pasarnya tokonya. Kullu antah pada kullu. Waqala Umar bin Al-Khattab, berkatalah oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau? Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz dzunubi mislu jabali tuhama. Sungguhnya seorang laki-laki itu sungguh la yakhruju, sungguh keluar ia dari rumahnya. Wa alaihi, padahal sabit di atasnya dia dari dosa itu mislu seperti bukit tuhama. Ada seorang laki-laki keluar dari rumah sementaranya dosanya banyak. Banyak dosanya. Fa idza sami'al alima, apabila mendengar ia akan alim, mendengar ia akan seorang yang alim, mendengar nasihat seorang yang alim di majelis ilmu, wa khofa, dan takut ia, wastarja'a, dan membaca istirja ia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang keluar dari rumah hadir ke majelis ilmu, kemudian mendengarkan nasihat orang alim, nasihat yang membuat dia takut, wastarja'a, sehingga dia membaca innalillah, artinya menyadarkan dia dari kesalahannya, waraja'a an zunubihi, dan kembali ia dari dosanya. Istarja'a membaca innalillah, waraja'a, dan kembali ia dari dosanya, artinya dia bertobat, insarofa. Nah, niscaya, jawab idza, insarafa, niscaya kembali ia ila mandilhi, ke rumahnya, walaysa alaihi minadzunubi syai'un, dan tidak adalah di atasnya dia dari dosa itu sesuatu apapun. Kesimpulannya, ada dosa-dosa yang dosa itu diampuni dengan sebab kita menghadiri majelis ilmu. Fala tufariqu majlisal ulama. Karena itu maka janganlah kalian meninggalkan akan majelis ulama. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majlisil ulama. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla itu tidak menciptakan ia di atas permukaan bumi ini turbatan, akan satu tanah akrama yang lebih mulia min majlisil ulama, dari majelis-majelis ilmu, dari majelis ulama. Ulama warasatul anbiya kan. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah, berkatalah oleh Atha ibnu Abi Rabah radhiyallahu an, apa kata beliau? Huduru majlisil ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lagwi wal la'ib. Bermula menghadiri majelis ilmu itu bisa meleburkan ya,
akan 70 majelis dari majelis-majelis kelalaian dan majelis-majelis permainan. Majelis-majelis laib permainan. Nah itulah, menghadiri satu majelis ilmu bisa meleburkan 70 majelis dari majelis-majelis kelalaian. Nah inilah mungkin salah satu faedah. Misalkan di satu daerah kita ada majelis-majelis maksiat banyak kan, tapi ada salah satu majelis zikir, majelis ilmu. Satu majelis ilmu itu bisa menghindarkan orang kampung itu dari musibah yang bakal datang dengan disebabkan banyaknya majelis-majelis lagha tadi. Ini. Wa alal jumlah, dan kesimpulannya, fama yanhallu anil qalbi uqdatun min uqadi hubbid dunya biqauli wa'idin hasanil kalami zakiyyi sirati asyrafu wa anfa'u min raqa'atin kasirah ma'ashtimalil qalbi ala hubbid dunya. Kesimpulannya, wa alal jumlah, maka bermula apapun, yanhalu yang terlepas, oh bukan, manafi, fama yanhalu, maka tidak terlepas dari hati uqdah oleh satu ikatan, min uqadi, dari ikatan-ikatan cinta dunia, biqauli wa'idin, dengan sebab ucapan seorang pemberi nasihat yang hasanil kalam, yang bagus ucapannya, zakis sirah, yang bersih tingkah lakunya, sirah jalan hidupnya, itu asyrafu. Mubtada, bukan tidak. Maka bermula apapun yang terlepas dari hati oleh satu ikatan dari ikatan-ikatan cinta dunia dengan sebab nasihat, seorang pemberi nasihat yang bagus kalamnya, lagi yang bersih hidupnya, itu lebih mulia. Nah, itu lebih mulia dan lebih bermanfaat min rakaat yang kasirah, dari rakaat-rakaat yang banyak. Ini mirip-mirip manafi tapi nggak cocok. Karena nanti asyrafu kita nggak tahu mau i'rab apa. Maka apapun yang terlepas dari hati oleh satu ikatan cinta dunia. Maksudnya gini, kita menghadiri majelis ilmu, kemudian mendengarkan seorang pemberi nasihat yang ucapannya baik, menyebabkan kita jadi hilang cinta dunia dalam hati kita, itu lebih mulia dan lebih bermanfaat daripada rakaat-rakaat yang banyak yang kita lakukan ma'astimalil qalbi, bersama penuh hati kita di atas cinta dunia. Daripada sibuk ibadat, ibadat sunnah maksudnya, pokoknya, tapi hati kita selalu pengen mengejar ya, nggak puas-puas. Kemudian selanjutnya, wal muhtariful ladzi yahtaju lil kasabi li ayalihi. Dan bermula si muhtarif, orang yang bekerja, itulah alladzi, orang-orang yahtaju, yang perlu ia lil kasabi, untuk usaha li ayalihi, bagi keluarganya. Muhtarif, tukang di sini, orang yang bekerja, itu orang-orang yang dia perlu kerja untuk keluarganya. Laisa lahu ayyudai'al ma'iyala. Tidak boleh baginya si muhtarif oleh bahwa menyanyiakan ia akan keluarga. Nggak boleh. Wa yastagrikul awqati fil ibadah, dan menghabiskan ia, atau yastagrika kita antah kepada yudai'a. Tidak boleh. Laisa lahu, tidak boleh baginya si muhtarif oleh bahwa menyanyiakan ia akan keluarga, wa yastagrika, dan menghabiskan ia akan seluruh waktunya fil ibadah, dalam ibadah. Nggak boleh. Bal wirduhu fi waqti sina'ati huduru suqi wa ishtighalu bil kasabi. Tetapi bermula wiridnya si pekerja tadi pada waktu bekerja itu hadir pasar dan bersibuk diri dengan usaha. Jadi orang yang bekerja wiridnya ya kerja itu sendiri. Datang ke pasar kan. Yang penting tujuannya untuk mencari yang halal, menafkahi keluarga. Itulah wirid. Karena arti wirid sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Jadi orang yang petani, wiridnya ya bertani itu sendiri. Nah, bahkan bermula wiridnya pekerja tadi pada waktu bekerja itu hudurusuk, hadir ke pasar, wastighalu bil kasbi, menyibukkan diri dengan usaha. Cuma hati tetap ibadah. Walaki yang bagi Allah yang sadikrallah. Tetapi sepantaslah bahwa tidak melupakan dia akan berzikir kepada Allah fi sinaatihi, dalam bekerjanya, biqalbi, dengan hatinya. Jadi zahirnya tetap bekerja, batinnya tetap mengingat Allah. Bal yuwadhibu ala tasbihah, bahkan menyibukkan diri ia. Bal yuwadhibu, bahkan terus-terusan ia ala tasbihah, di atas tasbih-tasbih, wal azkari, dan zikir-zikir, wa qiraatil Qur'ani, dan baca Quran. Fa inna dzalika yumkinu ay yajtami'a ma'al amali wa la yafutu. Karena bahwa sungguh yang demikian
Demikian zikir hati sambil terus bekerja itu yumkin. Mungkinlah bahwa berkumpul ianya yang demikian bersama amal. Wala yafutuhu, dan tidak meluputkan ianya yang demikian akannya seorang. Jadi zikir khafi bersama bekerja itu mungkin dilakukan. Wa mata faragha min tahsili kifayatihi ya'udu ilal ibadah. Dan kapan-kapan selesai ia dari menghasilkan kebutuhannya. Kebutuhannya sudah tercukupi, ya'udu. Nah, niscaya kembali ya pada ibadahnya. Kemudian yang selanjutnya wali. Wal wali mislul imami wal qadhi. Dan bermula wali itu seperti imam, pemimpin, wal qadhi seperti hakim. Wa kullu mutawalli masalihil muslimin. Dan setiap orang yang mengurusi kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kepala desa kan, Pak Bupati, Gubernur. Dan bermula wali itu seperti imam, qadhi, hakim, wa kullu mutawalli masalihil muslimin. Dan setiap orang yang mengurusi kemaslahatan kaum muslimin. Qiyamuhu bihajatil muslimin wa aghradihim ala wafqi syar'i wa qasdil ikhlasi afdalu min istighalihi bil aurat. Maka bermula qiyamnya si wali, bermula mengurusnya si wali terhadap hajat-hajat kaum muslimin dan maksud-maksud kaum muslimin ala waqfi syara' di atas muafakat syara' dan di atas niat ikhlas itu lebih utama daripada sibuknya si wali dengan wirid. Jadi para gubernur, bupati, Pak Kades itu lebih apa? Ketika dia mengurus kebutuhan kaum muslimin, bikin KTP, membantu masyarakat segala macamnya itu lebih utama daripada wirid. Itulah wirid dia. Jangan sibuk sholat sunat misalkan, sibuk ke majelis ilmu kan, karena tugasnya bukan itu, wiridnya yang membantu masyarakat. Fahakuhu ayyashtagila bihuquqin nasi nahara. Maka bermula haknya wali itu bahwa sibuk ia dengan hak-hak manusia di siang hari. Siang hari tetap bekerja bantu masyarakat. Wa yaktasiru alal maktubati wa rawatibiha, dan membatasi ia di atas salat fardu dan rawatibnya fardu. Cukup salat fardu, rawatib udah. Wa yuqimul aurada lailan, dan mendirikan ya, melaksanakan ya akan wirid-wirid pada malam hari. Malam hari baru melakukan wirid. Nah itu. Yang terakhir wal muwahhidul mustaghriqu bil wahidis samadil ladzi asbaha. Mana? Kenapa titik? Wal muwahhid, dan bermula ahli tauhid itu al mustaghriqu, orang yang tenggelam ya bil wahidis samad, dengan Allah yang Maha Esa. Maksud tenggelam dia nggak mikirin yang lain ya. Hari-harinya hatinya diisi dengan mengingat Allah. Maka bermula si muwahhid itu al mustaghriq, orang yang tenggelam ya dengan Allah yang samad. Nah, mustaghriq alladzi asbaha, yang jadi ia, wa humumuhu, yang jadi ia. Ini mungkin nggak ada waw di sini ya. Asbaha humumuhu hamma wahidin. Kelihatannya wawnya nggak ada kemungkinan. Karena nggak mungkin humu kita atah kepada fa'il asbaha kan, pada dhamir mustatir. Kalau di atah boleh, harus dipisahkan dengan sesuatu dhamir atau lain. Uskun anta wa zaujuka. Jadi di sini humumu langsung jadi fa'il asbaha. Bermula ahli tauhid itu orang yang tenggelam dengan Allah. Si mustagharik alladzi asbaha humumuhu, yang jadilah tekadnya si muwahhid itu hamma wahidin, itu jadi satu tekad. Orang-orang yang jadilah tekadnya itu satu tekad. Artinya dia fokus, nggak mikirin apa-apa. Alladzi asbaha humumuhu hamma wahidin. Orang-orang yang jadilah humumnya, tekadnya, semangatnya, himmahnya satu himmah. Fala yuhibbu illallah, maka tidak mencintai ianya si muwahhid kecuali Allah. Wala yakhafu illa minhu, dan tidak takut ia kecuali darinya Allah. Wala yatawakka'u rizqa min ghairi, dan tidak mengharapkan ia akan rezeki dari selainnya Allah. Famanir tafa'at darajatuhu ila hadhihi darajah, maka barang siapa yang tinggilah derajatnya, barang siapa yang naiklah derajatnya kepada ini derajat, lam yaftakir, niscaya tidak perlu ia ila tanwi'il aurat, kepada membagi-bagi wirid, waqtilafiha, dan kepada berbedanya wirid. Orang yang sudah tenggelam, mustaqrik, ahli tauhid itu nggak perlu membagi-bagi wirid, wirid pagi, wirid sore, karena memang dia setiap hari dalam wirid kan, hatinya memang selalu wirid. Karena wiridnya itu hudur bersama Allah, selalu mengingat Allah. Bal wirduhu ba'dal maktubati wa rawatibiha wahidun. Bahkan bermula wiridnya si ahli tauhid tadi
Sesudah sholat fardu dan rawatibnya fardu itu satu. Bahwa dan dianya satu wirid itu hudurul qalbi ma Allah. Hadir hatinya bersama Allah Ta'ala fi kulli halin dalam setiap waktu. Fala yakhturu biqalbihi amrun. Maka tidak terbetik di hatinya oleh satu perkara. Wala yaqra'u sam'ahu qari'un. Dan tidak mengetuk akan kupingnya oleh satu yang mengetuk. Wala yaluhu li basarihi la'ihun. Dan tidak tampak bagi matanya oleh satu yang tampak. Illa kana lahu fihi ibratun wa fikratun wa mazidun. Melainkan adalah baginya si seseorang tadi, padanya tiap-tiap itu satu pelajaran, satu pemikiran, dan tambahan. Nah, itu. Jadi ahli tauhid tadi tidak terbetik di hatinya oleh satu perkara. Setiap lintasan pikirannya. Wala yakra'u sama tidak mengetuk akan kupingnya oleh satu yang mengetuk. Setiap apapun yang dia dengar. Wala yaluhu libasarihi. Tidak tampak bagi matanya oleh satu yang tampak. Apapun yang dia lihat. Melainkan di sana itu ada pelajaran untuk dia. Lihat kopi ada pelajarannya. Lihat dinding ada pelajaran. Apa yang dia lihat semua dia dapat pelajaran. Melainkan adalah bagi dia dalamnya tiap-tiap itu pelajaran, pikiran, dan tambahan. Fahadha jami'u ahwalihi tasihu an takuna sababan lizdiyadihi. Bukan la ziyadah, lizdiyadi. Ini jauh tulisannya. Maka bermula ini, itu semua kondisinya si muwahhid. Maka bermula ini apa? Kabarnya tasihu. Maka bermula ini apa? Jami'u ahwali. Semua kondisinya si ahli tauhid tadi itu. Tasihu antakuna. Sahlah bahwa ada ianya ahwal si muwahhid itu menjadi sebab lidziyadihi bagi bertambahnya hudur hati. Sehingga nggak perlu ada zikir khusus. Lidziyah, izdiyah. Jadi mutawaaf dari zada, izdiyah. Izdayada asalnya. Jadi izdiyada. Li izdiyadi. Wahadhihi muntaha derajat siddiqin. Bermula ini derajat itu muntaha, puncak dari derajat siddiqin. Nah, karena siddiqin itu di bawah para nabi. Nah, ini puncak derajat siddiqin sudah itu. Di atasnya udah tingkatan para nabi. Wala wusula ilaiha illa ba'da tertibil awradi wal muwadhabati alaiha. Dan tidak ada wala wusula, tidak akan sampai kepadanya ini derajat illa kecuali ba'da tertibil awrad, kecuali sesudah mengatur wirid-wirid wal muwadhabati dan terus-terusan di atasnya wirid. Artinya nggak sembarang orang bisa sampai kepada tingkatan siddiqin ini. Ada tahapannya. Nggak boleh kita sok-sok mengakui saya sudah sampai derajat ini, hati saya selalu bersama Allah. Nggak bisa. Karena tentunya melewati makam-makam sebelumnya. Walau usula, tidak ada sampai kepadanya ini derajat kecuali sesudah merapikan semua wirid-wirid, muwadhabah, terus-terusan di atasnya wirid. Fala yambaghi lil muridi ayyagtarra wa yadda'iya hadhil martabata li nafsi. Maka tidak sepantaslah bagi seorang murid oleh bahwa tertipu ia dan mengakui ia akan ini martabat untuk dirinya. Wa yaksulu an ibadateh dan malas ia dari ibadahnya. Seorang murid tadi yang sedang melakukan suluk, nggak pantas. Kalau dia tertipu, dia merasa kayaknya saya sudah di makam ini. Bahkan dia menyatakan saya sudah sampai ke makam ini. Sehingga dia malas ibadah. Karena merasa ibadah itu orang-orang di bawah level dia, ibadah dia akan zikir. Nggak bisa ini. Fa inna alamat sahibi hadhil martabati alla yahjusa fi qalbi waswasun. Maka sesungguhnya tanda pemilik ini martabat itu bahwa tidak tergores dalam hatinya oleh was-was. Nggak pernah was-was, gundah gulana, susah makan hari ini belum ada, susah untuk kehidupan esok nggak ada. Pemilik ini derajat siqah, percaya full kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhturu fi qalbi maksiatun dan tidak terbetik dalam hatinya oleh maksiat. Jangankan melakukan maksiat, memikirkan maksiat pun tidak. Nah, ini baru sampai makam ini. Wala taza'ajuhu hawajimul ahwal dan tidak membuat kaget akan dia oleh serangan-serangan ahwal. Ahwal ini haulun, kondisi-kondisi yang mengerikan, kondisi-kondisi susah. Tidak mengagetkan akan dia oleh serangan-serangan kondisi berat. Dia bertani, tiba-tiba datang banjir, membawa padinya, habis semuanya. Nggak ada keluh kesah gundah gulana, nggak ada. Dia yakin benar itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa'lam annal amala sholiha lahu naf'un azimun fi islahil qalbi wa tanwirih. Ketahui olehmu bahwa sungguh amal yang soleh itu
Baginya amal yang soleh itu naf'un adhimun, ada manfaat yang besar fi islahil qalbi, dalam memperbaiki hati dan dalam menerangkan hati. Kita perlu yakin amalan soleh itu ada hikmahnya, walaupun kita nggak tahu. Setiap zikir, setiap wirid, setiap kebaikan yang kita lakukan itu memperbaiki hati kita, menerangi hati kita. Tapi itu baru terlihat sesudah kita melakukannya secara istiqomah. Nah, ini walakin la tadharu samaratuhu fil qalbi illa bil mudawamati alaih. Tetapi tidak tampaklah oleh buahnya, buahnya amal soleh. Walakin la tadharu samaratuhu, tetapi tidak zahirlah oleh buahnya amal soleh di dalam hati, illa, kecuali bil mudawamati, kecuali dengan kontinu terus menerus alaihi, di atasnya amal soleh. Wa man ta'awada amalan summa fatara anhu kana mamqutan. Barang siapa yang membiasakan ia akan satu amalan, summa fatara, kemudian lemah ia, kendor ia darinya amalan, kana mamqutan, ada ianya orang itu yang tercela. Kita biasa melakukan satu amalan soleh, biasa setiap hari bersedekah walaupun sedikit, kemudian melupakannya. Setiap hari kita biasanya baca Quran, kemudian kita hilang semangatnya, itu termasuk orang yang tercela. Walizalik qalu, karena itu mereka berkata, para ulama berkata, man ta'awada lillahi ibadatan fatarakaha malalatan maqatahullah. Barang siapa yang terbiasa ia untuk Allah akan satu ibadah. Barang siapa yang membiasakan diri ia untuk Allah akan satu ibadah. Fatarakaha, kemudian meninggalkan ia akannya ibadah malalatan, karena bosan malas. Maqatahullah, mengutuk akan dia oleh Allah. Justru nggak baik kan? Makanya kata Nabi kan, sebaik-baik amalan itu yang selalu kita lakukan walaupun sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa iqalla. Bermula secinta-cinta amalan kepada Allah itu adwamuha, yang paling kontinunya ibadah, wa iqalla, sekalipun sedikit ibadah. Akhrajahu Syekhani, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fashudda yadaka ya akhi alal muhafadzati ala a'malil birri. Maka ikat olehmu, syudda fi'il amr. Fashudda yadaka ya akhi, maka ikat olehmu akan tanganmu, wahai saudaraku, alal muhafadzah, untuk menjaga kepada amal-amal kebaikan. Amal kebaikan yang selama ini sudah kita mulai lakukan secara terus-menerus kontinu. Tapi berat nih, kayak baca kitab kan. Baca kitab. Nah, jadi untuk istiqomah, baca kitab terus-menerus. Nah, kadang bisa kita melakukan baca kitab terus-menerus. Tapi untuk khatam satu kitab, kadang nggak bisa. Harus tukar-tukar. Ya. Nah, ini kayak saya nih, Kak. Mestinya satu fokus dulu sampai selesai. Kadang nggak bisa. Nah, hati pengen ganti-ganti kitab. Tapi insya Allah semuanya akan kita khatamkan. Tapi butuh waktu. Ya, sambil belajar. Fa inna man hafadhu ala dzalika wajada halawatal imani. Maka bahwa sungguh orang-orang yang muhafadzah, yang menjaga ia ada atas demikian, menjaga amal baik, wajada nisya, mendapati ia halawatal iman, akan kemanisan iman. Kemanisan iman. Jadi ini amal soleh itu baru terasa nikmat kalau dilakukan terus-menerus. Sudah menjadi adat, sudah menjadi hobi, hingga nggak bosan lagi kan. Makanya kita lihat orang yang ngaji ngaji terus, orang yang bekerja bekerja terus, orang yang bersedekah itu terus kan, dia emang udah jadi wiridnya. Orang yang puasa puasa terus. Apa yang kita biasakan itu yang kita nikmati. Wa basyaral imanu qalbah hakikatal mubasyarah, dan menyentuh oleh iman akan hatinya akan hakikat mubasyarah. Benar-benar imannya menyatu dalam hatinya. Nah, kalau sudah membiasakan amal baik. Wa mata wasalal abdu ila hadhil manzilah zalat anhu syubhatu wa syukuk. Dan kapan saja sampailah oleh si hamba kepada ini tingkatan, zalat anhu, niscaya hilang darinya si hamba oleh syubhat, wa syukuk, dan oleh segala keraguan. Wa sara lil ibadati indahu lazatun azimatun. Dan jadilah bagi ibadah di sisinya si hamba itu lazatun azimah, kelezatan yang besar, bihaitsu yakhtarul istighala bil ibadah ala tahsili agradid dunya. Dengan sekira-kira memilih ia akan menyibukkan diri dengan ibadah di atas menghasilkan maksud-maksud duniawi. Orang yang sudah biasa ini, sehingga dia mendapatkan kelezatan ibadah. Ketika beribadah dapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain kan. Sehingga kalau dia ditawarkan pilihan mau melakukan yang lain apa ibadah, dia akan memilih menyibukkan diri dengan ibadah daripada mencari yang lain.
Fahina idzin yadkhulul imanu fi qalbi, maka ketika itu masuklah oleh iman dalam hatinya, kama yadkhulu hubbul ma'il baridi syadidi, ah, bardihi barduhu fil yaumi syadidil harri lidzam'ani syadidi atshuhu. Kama yadkhulu hubbul ma, sebagaimana masuklah oleh cinta air yang dingin. Kama yadkhulu hubbul ma'il baridi syadidi barduhu. Sebagaimana masuklah oleh mencintai air yang dingin yang sangatlah dinginnya, fil yaumi syadidil hurri, hari, pada hari yang sangat panas. Bagi siapa masuk lidham'ani? Bagi orang yang kehausan, asyadidi atshuhu, yang sangatlah oleh hausnya. Nah, ketika kita sudah membiasakan amal soleh, maka iman akan masuk ke dalam hatinya, mencintai. Masuklah oleh iman dalam hatinya sebagaimana masuk cinta air. Air yang dingin, yang sangat dingin. Pada hari yang sangat panas. Bagi orang yang sangat haus, pasti sangat kepengen kan? Sangat cinta terhadap air dingin. Nah ini, panjang ini. Sifatnya panjang banget. Sebagaimana masuklah oleh mencintai air yang dingin. Asyadidi barduhu, bardu fa'il syadid, yang sangatlah dinginnya air. Fil yaumi syadidil haru, pada hari yang sangatlah panasnya hari, haru fa'il syadid. Lidham'ani syadidi, bagi orang yang kehausan yang sangatlah aksyuhu, hausnya. Fayartafi'u anhu ta'but ta'ah, maka hilang darinya si hamba oleh lelahnya taat. Enggak terasa lelah lagi dalam melaksanakan ketaatan kan? Karena tadi ada kelezatannya. Fayartafi'u anhu ta'but ta'ah, maka hilang darinya si hamba oleh lelahnya ketaatan, bistil zadihi biha, dengan sebab mendapat kelezatannya si hamba dengannya ketaatan. Bal tabaqat ta'atu ghazaan liqalbi, bahkan jadilah ketaatan ghazaan, sebagai makanan bagi hatinya, wa sururan lahu, dan sebagai kegembiraan bagi hatinya, wa qurrata ainin fi haqqih, menjadi penenang mata pada haknya, wa na'iman li ruhih, menjadi nikmat bagi ruhnya, yataladzadzu biha, yang mendapatkan kelezatan ia dengannya ibadah, dengannya taat, a'dhama minal ladzatil jasmaniyah, lebih lezat, lebih besar dari kelezatan yang jasmani itu. Orang-orang yang sudah mendapatkan kelezatan dalam taat. Makanya kita heran kan, ada para ulama, orang-orang soleh kok kuat dia ibadah puasa Senin Kamis rutin, karena dia udah mendapatkan kelezatan. Kita yang nggak biasa nggak kuat puasa. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi memang punya rahasia khusus ya. Nah, maka fayartafi'u, hilang dari si hamba tadi oleh lelahnya taat. Kenapa? Bistil zazihi, dengan sebab mendapatkan kelezatannya dia dengannya taat. Bahkan ketaatan itu udah jadi kebutuhan, udah jadi makanan. Kayak kita kan nggak ada orang yang lelah mengunyah makanan kan. Kenapa dari mengunyah makanan dapat kenikmatan? Kita terpuaskan. Begitu juga ahli ibadah. Sehingga ada ucapan ahli ibadah itu lebih lezat dalam ibadahnya daripada orang maksiat dalam kemaksiatannya. Pelaku maksiat juga mencari kelezatan. Orang taat juga mencari kelezatan. Semua dapat kelezatan. Cuma kelezatannya beda-beda. Maka hilang darinya si hamba oleh lelahnya ketaatan, dengan sebab mendapat kelezatannya si hamba dengannya ketaatan. Bal tabaqat ta'atu, bahkan tersisalah ketaatan itu ghazaan, menjadi makanan bagi hatinya, wasururan lahu, menjadi kegembiraan baginya, wa qurrata ain, menjadi penenang mata, penenang hati, fi haqihi, pada haknya si hamba, wa na'iman, menjadi terasa nikmat bagi ruhnya si hamba, yataladzadu, yang mendapatkan kelezatan ia dengan taat, a'doma, lebih besar, minal ladzatil jasmaniyah, dari kelezatan jasmani. Mana titiknya? Hmm. Wa'lam anna darara zunubi fil qalbi ka dararis sammi. Ketahui olehmu bahwa sungguh mudaratnya dosa terhadap hati, ka dararis sammi, sammun. Ka dararis sammi, itu seperti bahaya racun fil abdan, di badan. Dosa merusak hati, sebagaimana racun merusak badan, ya kan? Ala ikhtilafi darajatiha, di atas perbedaan derajatnya. Derajatnya zunub, derajatnya dosa, fil dorari, di atas perbedaan derajatnya dosa pada mudarat.
Jadi bahaya dosa terhadap hati seperti bahaya racun pada badannya. Di atas perbedaan derajatnya. Derajatnya tiap-tiap. Derajatnya dosa dan racun tadi pada mudarat. Artinya racun itu ada tingkatannya. Makin makin kuat satu racun, makin berat kerusakan yang ditimbulkan. Begitu juga dosa. Makin besar dosa yang kita lakukan, makin besar bahayanya terhadap hati. Walaysa fid dunya wal akhirati syarrun wadaun illa sababhu dzunub wal ma'asi. Dan tidak adalah di dunia dan di akhirat itu satu keburukan dan penyakit kecuali bermula sebabnya keburukan dan penyakit itu dosa dan maksiat. Nah, jadi bahaya yang kita dapatkan di dunia, siksa yang kita dapatkan di akhirat sumbernya semuanya penyakit, dosa. Tidak, ya benar kata firman Allah kan, apapun yang menimpa kita itu hasil tingkah laku kita sendiri. Ya, pasti ada keburukan yang kita lakukan sehingga apa efeknya kembali kepada diri kita. Walil ma'asi minal asaril qabihatil mazmumatil mudhirati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamu illallah ta'ala. Dan sabit bagi maksiat-maksiat dari bekas-bekas yang buruk, dan sabit bagi maksiat dari pengaruh-pengaruh yang buruk lagi tercela al mudhirati lagi membahayakan bagi hati dan badan di dunia dan akhirat itu mah yang tidak mengetahui akannya mah kecuali Allah Ta'ala. Jadi maksiat itu, pengaruh maksiat itu sangat banyak. Sabit bagi maksiat dari pengaruh-pengaruh yang buruk, yang tercela, yang membahayakan hati. Pengaruh maksiat, efek maksiat yang bisa merusak hati, yang bisa merusak badan baik di dunia dan di akhirat itu sesuatu yang tidak diketahui akannya kecuali karena sangat banyaknya sehingga tidak diketahui melainkan oleh Allah. Sebahagian di antaranya faminha hirmanul ilmin nafi. Sebahagian dari pengaruh maksiat itu hirmanul ilmin nafi. Itu keharaman ilmu yang bermanfaat. Tidak akan kita dapatkan ilmu bermanfaat kalau banyak dosanya, banyak maksiat. Harus taubat dulu. Kenapa? Li'annal ilma nurun yaktifullahu fi qalbi. Karena ilmu itu cahaya yang Allah campakkan akannya cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya yaktifu. Yang menaruh akannya cahaya oleh Allah dalam hati. Ilmu yang bermanfaat itu cahaya yang Allah taruh dalam hati. Hati yang penuh maksiat nggak akan ditaruh ilmu. Wal maksiatu tutfi'u dzalikan nura ingkana. Dan bermula maksiat itu memadamkan dianya maksiat akan demikian cahaya jika ada ya cahaya. Jikapun cahaya itu dalam hati, kalau kita melakukan maksiat, cahaya itu akan padam. Ya. Au tuhawilu ini kata ya. Au tuhawilu bainahu wa bainal qalbi illam yakun. Au tuhawilu atau memalingkan ianya maksiat. Tuhawilu kita baca fa'ilnya kembali ke maksiat. Atau memalingkan ianya maksiat, tuhawilu, menghalangi. Au tuhawilu atau menghalangi ianya maksiat bainahu antara dia. Atau tuhawilu atau memalingkan ianya maksiat bainahu di antaranya nur dan di antara hati ilam yakun jika belum ada ianya nur. Nah, jadi maksiat itu memadamkan nur, nur ilmu yang sudah dalam hati. Kalau ilmu sudah ada, lakukan maksiat, ilmu hilang. Atau kalau ilmu belum ada, menghalangi ianya maksiat di antaranya nur dan di antara hati. Nur yang mau masuk ke hati dihalangi oleh maksiat. Jika belum ada ianya nur. Wa minha wahsyatun yajiduhal asi bainahu wa bainallah la yuwaziha wa la yuqaribuha wahsyatan albattah. Sebahagian darinya efek maksiat itu merasa jauh, liar. Wahsyah itu liar. Yajiduha yang mendapati akannya wahsyah oleh pelaku maksiat. Nah, wahsyah antara dia dan di antara Allah. La yuwaziha yang tidak mengimbangi, yang tidak bisa membandingkan ianya seseorang akannya wahsyah dan tidak mendekati ianya seorang akannya wahsyah akan wahsyah manapun. Bagaimana cara mengatakan? Ya, di antara pengaruh maksiat yaitu wahsyah, terasa liar, jauh dari Allah. Yang mendapati akannya wahsyah oleh pelaku maksiat. Kita merasa orang yang banyak maksiat kan sering ada perasaan, ya Allah pasti nggak mau peduli kepada kita, nggak mau menolong kepada kita. Padahal nggak boleh kan? Semacam putus asa. Ya, liar. Yang mendapati akannya keliaran oleh pelaku maksiat, liar antara dia dan di antara Allah. Yang la yuwaziha, yang tidak bisa membandingkan ia akannya liar. Tidak bisa mendekatkan ia akannya liar
liar dia akan liar manapun. Artinya terasa sendiri, terasa asing benar ya. Wahsyah asing. Sebagian dari efek maksiat itu asing. Yang mendapati akannya keasingan oleh pelaku maksiat. Di antara dia, di antara Allah. Yang tidak bisa membandingkan ia akannya keasingan. Dan tidak bisa mendekatkan ia akan keasingan manapun sama sekali. Terasa asing benar. Terasa sendiri. Terasa tak berguna. Wa minha ta'asuru amrihi alaih. Sebahagian darinya efek maksiat itu ta'asuru. Sukarlah oleh urusannya seorang di atasnya seseorang. Apapun yang kita lakukan kayaknya tertutup jalannya, gelap gulita. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au muta'assaran alaih. Maka tidak menghadap ia bagi satu perkara kecuali mendapati ia akannya perkara akan yang terkunci di bawahnya dia atau yang sukar di atasnya dia. Apapun yang pengen kita lakukan seolah-olah terasa jalan itu tertutup ya, sehingga kita jadi tambah gelap mata. Kita lakukan ini salah, lakukan itu gagal, apapun yang kita lakukan ternyata masalahnya maksiat kita banyak. Hmm. Wa minha dzulmatun yajiduha fi qalbih. Sebahagian darinya efek maksiat itu kegelapan yang mendapati ia akannya kegelapan dalam hatinya, yahussu biha yang merasakan ia dengannya kegelapan dzulmah kama yahussu bi dzulmatil lailil bahim sebagaimana merasakan ia dengan kegelapan malam al-bahim. Bahim itu malam yang sangat gelap. Sebagaimana merasakan ia dengan gelapnya malam yang sangat gelap. Wa kullama qawiyatid dhulmatu idzadat hayratuh. Dan setiap kali tambah kuatlah kegelapan, dia bertambahlah oleh kebingungannya. Tambah gelap, nggak ada lampu, tambah bingung. Tambah banyak dosa, tambah bingung. Wa dhaharat dhulmatu ala wajhihi, dan akan tampaklah oleh kegelapan itu di atas mukanya. Bagaimana maksud tanpa kegelapan di atas mukanya? Bihaitsu la yakhfa ala ahadin min ahlil basair. Dengan sekira-kira tidak tersembunyi ia di atas seorang pun dari ahli basair, dari orang-orang yang memiliki mata hati. Orang-orang soleh ketika melihat dia, tampak tahu kalau dia pelaku maksiat. Wa minha annaha tuhinul qalba wal badan. Sebahagian darinya efek maksiat itu, bahwa sungguhnya maksiat itu tuhinul qalba, melemahkan ia akan hati dan badan. Jadi lemah hati maksudnya orangnya mudah putus asa, nggak berdaya, gampang bunuh diri. Wa minha hirmanut ta'at, apalagi melemahkan badan. Kalau maksiat minum minuman keras, mabuk-mabuk, ini jelas melemahkan badan. Sebahagian darinya efek maksiat itu hirmanut ta'ati, keharaman ketaatan. Kita makin jauh dari ketaatan. Wa muhiqqu barakatil umuri, dan terhapus keberkahan umur. Wa minha annal maksiata turisu zillata, dan sebahagian darinya efek maksiat itu bahwa sungguhnya maksiat itu turisu zillah, mewariskan ia akan kehinaan. Wa tufsidul aqla, merusak ia akan akal. Ini jelas ya kan? Kalau maksiat yang kita lakukan zina, terbongkar rahasianya, seluruh bumi tahu kita, jadi malu, rusak akalnya. Fa innahu nurun wal maksiatu tutfi'u. Maka sesungguhnya akal itu cahaya. Wal maksiatu tutfi'u, dan bermula maksiat itu memadamkan ya akan cahaya. Akal itu cahaya. Nah, jadi kalau maksiat bisa memadamkan cahaya, memadamkan akal. Wa minha annaha tuzilun ni'am wa tujlibul faqra. Sebahagian darinya efek maksiat, wah sungguhnya maksiat itu menghilangkan akan kenikmatan. Nikmat yang sudah ada jadi hilang, diambil oleh Allah. Wa tujlibul faqra, mendatangkan ya maksiat akan kefakiran. Famazalat minal abdi ni'matun illa bizambin. Famazalat, maka tidak halang, tidak hilang dari si hamba oleh satu nikmat kecuali dengan sebab dosa. Tadinya kita dapat nikmat, kemudian tiba-tiba nikmat itu hilang, berarti kita harus uh, muhasabah. Maka tidak hilang dari hamba oleh satu nikmat illa bizambin, kecuali dengan sebab dosa, wala halat bihi nikmatun, dan tidak jatuh kepadanya si hamba oleh satu siksa illa bizambin, kecuali dengan sebab satu dosa. Firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, dan tidak menimpa akan kamu dari satu musibah, ini musibatin fa'il asaba min ziyadah, dan tidak menimpa akan kamu oleh satu musibah. Fama, maka bermula apapun yang menimpa akan kamu. Maka bermula apapun, bukan. Fa'il asaba mustatir. Maka bermula ma, yang menimpa ianya ma, akan kamu dari satu musibah, fabima, maka dengan sebab ma yang telah diusahakan oleh tangan-tangan kamu.
Apapun musibah yang menimpa kita, hasil usaha kita sendiri. Gak boleh menyalahkan Allah. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan dianya Allah dari yang kebanyakan. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah langsung berikan balasannya, kita nggak bakal hidup. Setiap musibah, musibah yang menimpa kita disebabkan hasil usaha kita. Dan Allah lebih banyak memaafkannya. Banyak yang Allah nggak langsung menghukum kita. Wallahu alam bisawil marji. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Semoga senantiasa Allah memberikan berkah dan taufiknya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.